semua trader best. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing analisa dan entry-nya di kolom komentar. Karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang mempelajari teknik ini. Karena dengan kita sering melihat atau mempelajari analisa dan entry dari trader lain atau dari pengalaman trader lain, itu akan membuat mata kita lebih peka dan lebih jeli untuk melihat peluang di market atau untuk melihat setup di market. Oke, langsung saja yang pertama dari COD Rider YT. Izin share OP Bang Boim CHFCP tanggal 30 Januari H4 base engulfing buy. Harga merespon terbentuk CB1 break di H1 OP buy TP di Fibo 161 Bang. Tes Bang ilmunya, minta ridho dan ikhlas buat ilmunya Bang Boim. Kobil tuh ya Bang Boim biar sah. Salam dari Batam. Thank you Bang dari Batam sudah hadir di kolom komentar. Salam juga dari Cirebon. Semoga ilmunya bermanfaat Bang. Kita akan analisa pair CHFCPY di time frame 4 karena Abang menggunakan base buy di time frame 4. Di sini ada base buy yang cukup kuat karena market sudah beberapa kali di reject oleh base tersebut. Dan sampai saat ini base ini belum di break oleh harga. Jika kita tukar ke time frame 1 karena Abang entry-nya pagi, artinya Abang entry saat harga sedang koreksi. Di sini terbentuk setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah naik sampai ke level Fibo 161. Jika target take profit Abang hanya sampai ke level Fibo 161, artinya Abang sudah take profit. Apalagi jika Abang entry di level Fibo 50 saat harga sedang koreksi, secara rasio profitnya sudah sangat banyak. Thank you Abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Sanji. Untuk Euro CAD udah take profit Bang Boim. Jika kita analisa pair Euro CAD di time frame 4 karena Abang entry-nya pagi, artinya menggunakan base buy yang ini. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai body base buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Betul sekali, di sini terbentuk setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161 dan hampir ke level Fibo 261, tapi di sini terbentuk setup pembalikan. Biasanya untuk saya sendiri, jika harga sudah sampai ke level Fibo 161 dan membuat setup pembalikan, saya akan close posisi apapun hasilnya. Karena di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell CB1 break yang merupakan EL7. Jika market merespon setup ini, maka harga akan turun kembali. Kita akan tarik garis Fibonacci untuk setup pembalikannya. Saat ini harga sedang koreksi ke level Fibo 50 yang bertepatan dengan setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Jika market merespon setup ini, maka harga akan turun ke level Fibo 161. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan melanjutkan kenaikannya. Karena jika kita lihat di H4, di sini tidak ada base sell. Tapi kita wajib untuk merespon jika harga membuat setup pembalikan. Thank you Abang sudah sharing analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Riga Motor. Lumayan hari ini Audi CHF best sell setup CB1 kena TP area 261 Bang. Jika kita analisa pair Audi CHF di time frame 4, jika yang dimaksud Abang best sell adalah base yang ini. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, betul sekali di sini terdapat setup sell CB1 break dan merupakan setup full margin. Ini adalah CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik karena di sini terdapat setup full margin juga. Jika Abang entry di full margin juga profitnya sudah sangat banyak. Ini adalah full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Saat setup ini harga turun sampai ke level Fibo 161. Lalu harga kembali ke base setup ini yang merupakan point entry dari setup full margin. Harga turun lagi ke level 261. Tapi sangat cantik.
bisa market Bitcoin. Ini hari kemarin kita akan menandai harga terakhir dalam tren bullish tersebut. Agustus 12. Kita lihat di sini base-nya belum disentuh. Ini adalah base-nya sangat kecil dan belum disentuh oleh karena ini lebih terang dalam tulisnya. Kita lihat market TMM satu. Betul sekali di sini terbentuk setup dominant break dan merupakan full margin juga. Ada banyak setup full margin yang terbentuk pada hari kemarin. Jika kita tarik garis Fibonacci, ini merupakan candle dominant kita turun sampai ke level di 261. Ini ada sedikit drama, yaitu membuat setup buy Sibuan break, tapi setupnya nggak di respon market dan harga melanjutkan penurunan sampai ke level Fibo 423. Jadi kita lihat di sini ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Lalu harga melanjutkan penurunan sampai ke level Fibo 423. Jika kita lihat di sini ada setup full margin, saat harga membuat setup dominan, harga membuat koreksi ke base tersebut yang merupakan point entry. Lalu harga melanjutkan penurunan sampai ke level Fibo 423. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Setupnya sangat cantik. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Ani Hartini. Pak, tolong bantu berikan pandangan Pak Boim tentang USD CHF time frame H4 base buy 20 Januari dan base sell 25 Januari pada kesentuh. Masing-masing ada setup pula. Tadi siang mah belum pada hit Fibo 161 or 261, tapi sekarang malah nyaris kena TP 261 sell. Nah, saya tadi malah pilih setup yang buy, jadinya floating minus. Kalau kondisinya masing-masing setup belum pada kesentuh Fibo 161, pilihan atau view Pak Boim bagaimana? Kita akan analisa pair USD CHF. Kita akan melihat pada di sini terdapat base buy dan base sell. Ini base buy-nya, lalu ada base sell. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat pada awalnya harga sentuh base buy, yaitu yang ini, dan harga membuat setup buy Sibuan break, ini candle Sibuannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik dari Fibonacci, ini harga sudah sentuh level Fibo 261 yang di sini. Lalu harga menyentuh base sell yang ada di atasnya, membuat stop sell Sibuan break, ini candle Sibuannya dan ini candle breaknya. Jadi kita juga tarik garis Fibonacci. Dan harga juga valid karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Ini level Fibo 161. Lalu di sini harga juga sentuh base buy lagi yang ada di time frame H4, tapi harga naik dan tidak membuat setup. Ada setup di sini, setup Sibuan tapi terlalu jauh. Dan biasanya saya tidak akan menggunakan setup ini. Ini Sibuan breaknya dan ini candle breaknya. Artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan base ini. Lalu harga naik ke level Fibo 161 tapi belum sentuh. Di sini semua setup valid. Artinya di sini pandangan saya setupnya valid. Jadi kita gabungkan dengan base, ada dua setup yang valid dan setup yang tidak valid, itu yang ini saja. Setup yang lain untuk base masih valid, Pak. Ini sudah sharing analisanya, semoga ini membantu. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang